Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel pendidikan kita bersama, yaitu To Aris Channel. Jadi di sini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, di mana kami di sini sudah merangkum beberapa materi yang dibuat dalam bentuk soal. Seperti salah satu contohnya, kita udah nyiapin deret huruf, berhitung cepat, matematika aljabar, matematika geometri, kemudian penalaran analitis gitu kan. Jadi nanti teman-teman dari nomor 1 ke nomor 10 soal-soal yang telah kami sediakan, teman-teman akan disajikan beberapa materi yang ada yang rumit, ada yang sedang, dan ada yang tidak terlalu rumit. Mungkin nanti bisa di komen teman-teman setuju nggak kalau misalkan kita bikin penjelasan apa itu soal yang HOTS gitu kan. Jadi jangan sampai kita, ini soalnya HOTS enggak sih, HOTS enggak sih, kitanya nggak tahu apa itu soal HOTS ya. Kemudian untuk mensupport channel kami ingetin teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum nyalain notifikasinya, dinyalain ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Oke, kita mulai soal-soal berikut. Soal nomor 1. Di sini soal nomor 1, teman-teman, kita menyajikan tentang deret huruf ya. Kemarin udah pernah di video-video sebelumnya deret angka, dan ini bagian dari deret huruf untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Jadi nomor 1 ada huruf G, A, G, B, G, C. Jadi kalau kita hitung jumlahnya lebih dari 5 ya teman-teman. Nggak jauh beda dengan yang udah kita kerjakan pada saat tes deret angka kemarin. Kalau dia lebih dari 5 angka dan di sini lebih dari 5 huruf, kemungkinan besar menggunakan cara yang kedua yang kita udah bahas kemarin ya. Cara kedua itu dengan cara memisahkan antara urutan yang ganjil dan urutan yang genap. Jadi kalau kita lihat, nih, jawabannya terletak pada urutan yang ganjil ya teman-teman. Urutan-urutan ganjil 1, 3, 5, 7. Jadi ini G, kemudian di sini G lagi, dan G lagi. Otomatis jawabannya adalah G. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah C, yaitu G. Soal nomor 2. Jadi teman-teman sekalian, soal nomor 2 ini termasuk pada bagian yaitu berhitung cepat ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat angka-angka seperti ini kan kita dituntut untuk ngitungnya cepat. Jadi kita kasih tips bagaimana cara biar kita ngitungnya cepat. Cara yang pertama, kalau soalnya dalam bentuk bilangan ada komanya seperti itu teman-teman. Jadi dibulatkan mendekati angka 0. Jadi kalau di sini 444,88, anggap saja ini pakai perkiraan aja teman-teman. Kita kira-kira aja. Jadi kita bulatkan menjadi 400. Yang penting ke angka setelahnya maju tapi bilangannya jadi puluhan. 450. Dari 444 dijadiin 450. Dan di sini bilangan keduanya 88,4 kita samain jadi 90. Langsung aja kita bagi teman-teman. 450 dibagi 90, maka hasilnya pasti udah tahu ya. 9 kali berapa hasilnya 45? 9 kali 5. Jadi jawabannya yang mendekati angka 5 teman-teman. Artinya pasti 5 koma. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. 5,033. Kalau teman nggak percaya mungkin bisa dicari pakai kalkulator bisa. Oke teman-teman, jadi begitu tips cepatnya. Soal nomor 3 teman-teman. Ketika ada kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4. Sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Jika Umar ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Jadi kita bahas ya teman-teman. Ini tentang matematika aljabar.
ya. Jadi teman-teman pasti mengetahui ya tentang matematika aljabar. Jadi kita bahas yang pertama, ketika dari Jakarta, kita pahami dulu dari Jakarta ke Semarang, menempuh jaraknya, kemungkinan kita alternatif penggunaan keretanya yaitu ada 4. Kemudian dari Semarang ke Madiun, kemungkinannya adalah 3. Jadi kalau kita pahami, dari Jakarta untuk menuju ke Madiun, maka harus melewati Semarang terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau ini kemungkinan penggunaannya adalah 4, dan di sini Semarang ke Madiun adalah 3, maka tinggal kita kaliin, teman-teman. 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 12. Artinya untuk sampai dari Jakarta menuju ke Madiun bisa didapatkan dengan 12 cara, yaitu jawabannya adalah yang D, 12. Untuk nomor 4, ini adalah pembahasan mengenai matematika geometri ya, teman-teman. Jadi, suatu kaleng tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 60 cm berisi pewangi. Pewangi tersebut akan dituangkan ke dalam botol-botol kecil berbentuk silinder dengan diameter 7 cm dan tingginya 10 cm. Banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung pewangi tersebut adalah A. 90 botol, B. 96 botol, C. 100 botol, D. 108 botol, E. 112 botol. Kita bahas ya, teman-teman. Jadi nomor 4, kita ketahui bahwasanya diameter dari kaleng tabung tersebut yaitu 28 cm. Untuk mencari jawabannya kita perlu mengetahui jari-jarinya ya, teman-teman. Jadi untuk R1-nya 28 ini langsung kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 14 cm. Kemudian dengan tinggi, yaitu tingginya kita singkat jadi T1, adalah 60 cm. Sedangkan botol-botol kecilnya yaitu berdiameter 7 cm. Kembali kita cari jari-jarinya, berarti dibagi 2, maka hasilnya yaitu 3,5 cm. Kemudian dengan tinggi kita anggap T2 karena T1-nya udah kita tulis. Dengan tinggi yaitu 10 cm ya, teman-teman. Kita mulai. Jadi untuk mencari ketika ada soal-soal seperti ini, ada satu tabung kemudian dibagi-bagi isinya menggunakan rumus pembagian ya, teman-teman. Jadi banyak botolnya sama dengan rumusnya volume tabung 1 dibagi volume tabung 2, teman-teman. Jadi rumusnya yaitu Pi dikali R1 kuadrat kemudian dikali T1 dibagi Pi dikali R2 kuadrat dikali T2. Karena di sini kita tidak mengetahui nilai Pi-nya, artinya langsung kita coret saja, teman-teman. Karena otomatis nilainya sama seperti itu. Jadi sama dengan, kalau kita ketahui tadi R-nya yaitu 14. Kalau ada soal kayak ini jangan langsung 14 kita pangkatin 2, teman-teman. Dibuat saja 14 dikali 60. Arti dibagi
3,5 dikali 3,5 dikali 10. Jadi langsung saja kita coret 14 dibagi 3,5 itu hasilnya yaitu 4 ya teman-teman. Jadi ini sisanya 4. 14 ini juga sisanya 4. 4 kali 4. Ini langsung kita coret sisanya 6. 4 kali 4 yaitu 16. 16 dikali 6 maka hasilnya yaitu 96 botol teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Ini tentang penalaran logis teman-teman. Jadi pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau teman-teman udah nyimak dari video awal kami, insya Allah udah tahu cara menyelesaikannya ya. Ini soal nomor 5. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Jadi A. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat. B. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. C. Sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat. D. Semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. E. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat dan merupakan rumah sakit bersalin. Jadi kita bahas ya teman-teman. Sama seperti kemarin, kita cari dulu artinya nomor 5 ini. Yaitu ada premis umum. Premis umumnya yaitu kita anggap semua rumah sakit, kita singkat ya, semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Bagian gawat darurat. Kemudian, karena kalimat keduanya yaitu menggunakan sebagian, sebagian itu merupakan premis apa teman-teman kemarin? Premis partikular ya. Jadi sebagian RS adalah rumah sakit bersalin. Adalah rumah sakit bersalin, kita singkat ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, langsung saja kita coret ini. Artinya rumah sakit bersalin memiliki bagian gawat darurat. Jadi jawabannya otomatis yang B, teman-teman. Di sini kenapa pakai yang rumah sakit bersalin memiliki bagian gawat darurat ataupun pasti memiliki bagian gawat darurat? Kenapa tidak yang A, ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat? Jadi teman-teman kalau kita perhatiin di sini katanya positif. Kata positif itu ditunjukkan dengan tidak ada kata tidak ataupun bukan. Maka otomatis kesimpulan juga harus positif. Jadi tidak ditemukan kata-kata seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Pak Ali menghemat biaya berjalan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi dari maskapai ular. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung, tetapi sama dengan maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah A. Ular dan rusa, B. Burung dan ular, C. Rusa dan ular, D. Rusa dan burung, E. Burung dan rusa. Kalau kita baca soalnya pasti puyeng banget ya teman-teman, apalagi waktu tes didesak oleh waktu ya. Tapi sebenarnya ini sangat simpel ya teman-teman. Jadi kita bikin dulu. Ini merupakan penalaran analitis ya teman-teman. Jadi kita bikin dulu nomor 6. Bahwasanya dari kota A ke kota B, kita pahamin dulu nih. Kemudian dari kota B ke kota C ya teman-teman. Jadi dari kota A ke kota B, kalau kita pahami, tarif maskapai burung. Yang pertama burung. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada rusa, teman-teman.
tetapi tidak melebihi dari maskapai ular, artinya lebih kecil daripada ular. Jadi kalau kita pahami yang paling murah adalah rusa. Kemudian untuk yang kota B ke kota C, dari kota B ke kota C, tarif maskapai ular yang pertama kurang dari tarif maskapai burung, artinya lebih murah daripada yang burung. Dan di sini tetapi sama harganya dengan maskapai rusa, artinya ular ini sama dengan rusa, teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya seperti ini. Dua maskapai yang dipilih oleh Pak Ali, otomatis yang pertama adalah rusa, kemudian yang kedua antara ular atau rusa lagi. Kalau kita perhatiin pilihan jawabannya, maka yang depannya rusa hanya C dan D. Dan yang menggunakan ular atau rusa, yaitu hanya yang C. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman, rusa dan ular. Kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 7 teman-teman ya. Soal nomor 7 yaitu tentang sinonim. Kalau dia menggunakan sama dengan itu artinya sinonim ya teman-teman. Kalau dia menggunakan X ataupun tanda silang ataupun tanda kali itu adalah antonim. Jadi nomor 7 ini adalah sinonim. Sabotase sama dengan A. Penculikan, B. Pemusnahan, C. Penggelapan, D. Penutupan, E. Perusakan. Jadi sabotase itu sama dengan perusakan ya teman-teman, yaitu jawabannya yang E. Kalau kita bahas untuk yang A, penculikan itu sama dengan pencuri. Kalau kita cari di persamaan kata ya. Kemudian kalau yang B, pemusnahan itu sama dengan destruksi teman-teman. Kemudian yang C, penggelapan itu sama dengan korupsi. Kemudian yang D, penutupan itu sama dengan blokade. Jadi jawaban untuk yang nomor 7, sabotase itu sama dengan yang E, perusakan. Soal nomor 8. Ini merupakan antonim ya teman-teman, karena cirinya yaitu ada tanda silangnya. Nomor 8, ojah. Lawan katanya A. Takut, B. Galak, C. Berani, D. Jangan, E. Kecil. Jadi teman-teman, ojah itu sinonimnya itu ataupun sama dengan katanya itu yaitu berani. Jadi otomatis lawan katanya yaitu yang A. Takut. Jadi lawan katanya berani otomatis takut ya teman-teman. Jadi untuk yang B, galak. Ya galak itu lawan katanya ya lembut. Berani lawan katanya ya takut, penakut gitu kan. Kemudian yang D, jangan lawan katanya yaitu boleh. Kemudian kecil lawan katanya besar. Jadi nomor 8, ojah lawan katanya jawabannya adalah yang A, takut. Nomor 9. Nomor 9 ini teman-teman kita mencari tentang analogi. Analogi itu biasanya kalau dua-duanya udah keisi. Jadi kalau kayak kita lihat soal nomor 9, pencuri panca longsok. Jadi A, belajar sendiri autodidak, B, gobar gembira, C, bangga sombong, D, malam tinggi hari, E, kreditor debitor. Jadi teman-teman harus tahu dulu panca longsok ini sebenarnya sinonim dari pencuri. Jadi kita cari yang sinonimnya, tinggal pilihan jawabannya. Jadi sinonim dari belajar sendiri itu adalah autodidak, seperti itu kan teman-teman. Sedangkan yang lainnya itu bukan termasuk di sinonimnya ya teman-teman. Khusus untuk yang E kita jelasin karena yang E bahasanya agak beda ya. Jadi kreditor itu adalah pemberi hutang ataupun penagih ya teman-teman. Sedangkan debitor itu adalah pihak yang berhutang ataupun pembayar. Jadi jawaban untuk khusus nomor 9 yaitu jawabannya adalah A, belajar sendiri autodidak. Soal nomor 10 teman-teman. Kalau kita perhatiin ini panjang ya teman-teman. Jadi otomatis kita menggunakan cara insya Allah yang kedua, kalau enggak yang ketiga, yang tahapan kita kemarin ya. Jadi untuk ini kita pisah dulu antara urutan yang ganjil dan urutan yang genap. Kalau kita lihat otomatis jawabannya di urutan yang genap ya teman-teman. Jadi urutan yang ganjilan nggak perlu kita bahas seperti itu. 3 ke 6.
Ini antara plus 3 atau dikali 2. Kemudian di sini yang menjadi pertanyaannya. Kalau kita lihat dari sini ke sini, kalau dia ditambah, misal kita tambah 3, otomatis 6-nya ditambah 3, 9. 9 tambah 3 nggak mungkin 24, teman-teman. Jadi otomatis jawabannya pakai perkalian. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, maka jawabannya adalah yang ini, 12. Kemudian 12 dikali 2 pakai rumus yang ini, maka hasilnya yaitu 24. 24 dikali 2 maka 48. Maka jawabannya adalah 12. Nomor 10 yang 12 adalah jawaban yang D, 12. Itu dia tadi teman-teman, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dari tes intelijensi umum. Insya Allah semoga soal-soal yang kita bahas kemungkinan akan masuk pada tes CPNS tahun 2021. Jikapun tidak, minimal pola pikir kita udah terbiasa untuk mengetahui pola-pola soal-soal tesnya nanti. Karena insya Allah pola-polanya nggak akan jauh berbeda. Rumus-rumus penjelasannya nggak akan jauh berbeda. Jadi nggak akan nyesel mampir ke channel kami. Oke teman-teman, kami doakan bagi teman-teman sekalian yang udah subscribe, yang udah nyalain notifikasi, yang udah nge-like, yang udah komen, udah nge-share. Semoga CPNS tahun 2021 nanti merupakan rezeki dari teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا